Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hairani dengan nomor NIM 2503010025. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup teori sastra. Nah, teori sastra adalah kajian ilmiah tentang sastra yang membahas hakikat, fungsi, struktur, dan cara memahami karya sastra. Ruang lingkup teori sastra meliputi yang pertama itu ada hakikat sastra. Membahas pengertian sastra, ciri-ciri karya sastra, serta fungsi sastra dalam kehidupan. Contohnya itu puisi sebagai sarana ekspresi perasaan dan pemikiran pengarang. Yang kedua itu ada unsur-unsur karya sastra. Ada unsur intrinsik, yaitu ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Terus ada unsur ekstrinsik, yaitu ada latar belakang pengarang, kondisi sosial, budaya, dan sejarah. Nah, contohnya itu seperti ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, memiliki tema pendidikan dan persahabatan. Terus yang ketiga itu ada genre sastra. Ada puisi, prosa, yaitu cerpen atau novel, dan drama. Contoh kalau puisi itu puisi Aku karya Chairil Anwar. Terus yang kedua itu ada prosa, yaitu Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Terus yang ketiga ada drama, yaitu Robohnya Surau Kami. Sering dipentaskan. Nah, yang keempat itu ada pendekatan dalam kritik sastra. Misalnya nih, strukturalisme, sosiologi sastra, psikologi sastra, dan feminisme. Contohnya itu novel Belenggu, dikaji dengan pendekatan psikologi sastra. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah sastra Indonesia dan periodisasinya. Nah, sejarah sastra mengkaji perkembangan sastra dari masa ke masa berdasarkan ciri, tema, dan konteks zamannya. Yang pertama itu ada sastra lama sebelum abad ke-20. Nah, cirinya itu bersifat lisan, anonim, religius, dan istana sentris. Contoh karyanya itu Hikayah Hang Tuah, Gurindam 12, Raja Ali Haji, dan Pantun dan Mantra. Yang kedua itu ada sastra balai pustaka pada tahun 1920 sampai 1933. Nah, cirinya itu tema konflik adat dan tradisi, bahasa Melayu baku. Contoh karyanya itu Siti Nurbaya, yaitu Marah Rusli, dan Azab dan Sengsara, yaitu Melari dan Siregar. Nah, yang ketiga itu ada sastra Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Nah, cirinya itu semangat nasionalisme, individualisme, dan romantisme. Contoh karya seperti Latar Terkembang, yaitu Sultan Takdir Alis Jahbana, dan juga puisi-puisi Amir Hamzah. Nah, yang keempat itu ada sastra angkatan 45. Cirinya itu realisme, semangat perjuangan, bahasa lebih bebas. Contohnya itu seperti karya puisi Aku, yaitu Chairil Anwar, dan juga Atheis, karya Ashdiyat Ki Hajar Miharja. Terus yang kelima itu ada sastra angkatan 66. Cirinya itu kritik sosial dan politik, protes terhadap kekuasaan.
Contoh karya puisi Tirani dan Benteng, yaitu Taufiq Ismail. Nah, yang keenam itu ada sastra modern atau kontemporer, yaitu cirinya itu tema beragam, eksperimental, kebebasan berekspresi. Contohnya itu seperti Laskar Pelangi karya Andre Hirata dan Saman karya Ayu Utami. Nah, kesimpulannya itu, teori sastra membahas konsep dan cara memahami karya sastra, sedangkan sejarah sastra mempelajari perkembangan karya sastra dari masa ke masa. Keduanya saling melengkapi untuk memahami sastra secara utuh, baik dari segi isi maupun konteks zamannya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.